Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, bertemu lagi di sore Jumat ini sebagai agenda rutin kami Pak di LPPM Unram, khususnya Inkubator, terkait podcast. Jadi kita ada podcast produk inovasi dan podcast produk komersialisasi gitu. Jadi untuk hari ini kita terfokus dengan produk yang sudah lama Bapak emban gitu Pak ya selama ini. Nah, sebelum kita mulai nih Pak, mungkin saya perkenalkan diri dulu, saya Sarah, terus ini ada tim media hari, dan kami punya sedikit jargon Pak yang biasa kami pakai selama podcast. Mungkin nanti kita jargon sedikit Pak ya. Jargonnya podcast LPPM Unram, dedikasi itu untuk negeri. Bisa Pak? Mudah-mudahan bisa. Bisa. Ya, jiwa muda Pak. Oke, tangannya gini Pak. Oke, ya. Saya sebut dulu Pak ya. Podcast LPPM Unram, dedikasiku untuk negeri. Bisa Pak? Coba deh. Oh ya. Saya mulai Pak ya. Podcast LPPM Unram, dedikasiku untuk negeri. Oh gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, nah mungkin pertama ini kita akan perkenalan dulu Pak ya, karena kan saya juga belum terlalu dalam mengenal Bapak. Mungkin kiranya Bapak bisa perkenalan diri dulu. Bapak biasa dipanggil apa? Bapak ketemu nanti di jalan, terus alamat di mana, terus apa sih produk yang Bapak angkat selama ini gitu? Iya. Kan nama saya Japri, ya. Petani tulen dari Penjarakan Karya Amangan. Ya. Yang selama ini produk kami adalah khusus di bidang hortikultura yang sasarannya adalah pariwisata. Pariwisata. Berarti panggilan hangatnya Pak Japri ya? Japri, jadulan pribadi. Jadulan pribadi ya, tingkatannya, kepanjangannya ya jadulan pribadi. Oke, berarti tadi saya simpulkan Bapak selama ini produknya hasil pertanian hortikultura. Nah, kira-kira apa sih pertama kali nih yang menjadi dasar Bapak mengangkat olahan atau hasil pertanian hortikultura ini? Apa Pak dasarnya? Kenapa? Pola pikir atau pertama yang menjadi dasar adalah bahwa kami melihat dari potensi wilayah, baru kita lihat sasaran pasar saya kemana, sehingga baru kami menentukan produk apa yang harus kami tanam, yang kami harus produk sesuai dengan keinginan daripada konsumen. Oke, berarti Bapak melihat dari kebutuhan pasar gitu Pak ya, sasarannya wisatawan kan Pak ya. Nah, kira-kira Pak udah berapa lama Bapak mengembangkan produk ini? Kami mulai dari tahun 2004. Oh, udah cukup lama Pak ya? 2004. Berarti kalau untuk pasarnya ini di wisatawan, sampai sekarang masih wisatawan Pak? Ya, selama ini masih kami pantau sasaran pasar kami adalah hotel, restoran, dan retail modern. Kalau jenis-jenis produk hortikulturanya apa ya Pak? Kami mulai produksi kami itu adalah mulai dari ada penyedap rasa, terus sayuran daun, sayuran buah, termasuk di sana ada buah melon dan semangka. Itu kan Bapak kan tadi bilang petani Pak ya, tapi petani yang kalau menurut saya itu pola pandangnya jauh atau nggak jarang lah petani itu berpola pandang yang seperti Bapak, jadinya sukses, petani sukses kita bilang. Nah, kira-kira kelebihan produk yang Bapak tawarkan ini dibandingkan dengan hasil pertanian yang di luar apa Pak? Ya, kalau kita lihat bahwa produk kami selalu melihat daripada kualitas. Apa yang diinginkan oleh konsumen itu yang kami tanam, sehingga kualitas kami jaga dan selalu kami perhatikan di samping ke amanan daripada konsumen itu sendiri.
Kalau sisi kualitasnya gimana Pak contohnya? Nah, misalnya kita di sana ada istilahnya grading ya. Untuk memberikan konsumen itu kita beri grading. Nah, kita pilih grade A, grade B, grade C. Jadinya nanti grade C-nya itu yang ke pasar tradisional. Gitu. Nah, jadinya grade A ini nanti akan mengarah ke pasar retail modern. Nah, grade B-nya ini yang ke swalaya ke hotel atau restoran. Oke, berarti Bapak membagi menjadi 3 grade Pak ya. Grade A ke wisatawan gitu ya, grade B ke restoran, grade C ke pasar lokal gitu ya. Nah, kira-kira kan berarti Bapak sudah cukup sudah cukup bagus gitu Pak untuk menata sasaran sesuai dengan grade kualitas produknya. Kalau kita boleh tahu Pak, kan Bapak udah dari 2004 nih. Kira-kira omset yang diperoleh nih Pak selama per bulan, per hari atau per tahun gitu. Ya, kalau kita melihat dari sebelum COVID dan sebelum gempa, itu kami punya tenaga kerja sekitar 25 orang. 25 orang, jadi satu hari itu kan 80.000 minimal 50.000 per hari. Itu untuk menggaji orang. Gaji orang. Nah, terus setelah gempa itu sekarang hanya masih 7 orang. Ya, dan kami memperkecil luas areal. Jadi kalau dulu omset kami bisa per hari kami harus menyiapkan sayuran daun itu minimal dia 2-3 kintal per hari. Jadi kami untuk bisa mengejar untuk biaya tenaga kerja dan sebagainya. Jadi kami bisa menghasilkan satu hari bisa 2-3 juta per hari. Jadi sehingga bisa menutupi. Nah, kalau sekarang alhamdulillah setelah COVID ini karena hotel dan restoran stabil, maka untung aja bisa laku sayur dan sebagainya itu 1 kintal sampai 2 kintal gitu. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa keadaan perhotelan ini karena sasaran kami adalah pertanian pariwisata. Pertanian pariwisata Ya. Berarti dulu pas sebelum pandemi itu cukup naik Pak ya omsetnya? Lumayan, minimal kita bisa menghasilkan 1 bulan 75 sampai minimal 60 juta per bulan. Ya, jadi kalau 25 orang tenaga kerja kalian kan masih bisa kita ada sisa. Ya, karena kita di usaha pertaniannya adalah ada sisa daripada tenaga kerja kita itu merupakan bagian daripada kita sebagai owner daripada perusahaan. Ini kan Bapak udah bangun usaha ini dari 2004. Kira-kira pastinya Bapak nggak hanya sendiri nih meskipun owner. Nah, kira-kira siapa aja teman atau tim yang membantu? Stakeholder. Ya. Stakeholder yang di sana kan keluarga juga. Ya, keluarga, terus karyawan itu yang dan kelompok tani, gapoktan, koptan itu semua ikut di dalam ini, termasuk yang artinya SMK, perguruan tinggi itu semua akan menjadi bagian daripada mitra atau stakeholder kami. Berarti Bapak berjejaring juga sama Koptan gitu ya, sama SMK, perguruan tinggi gitu. Ya. Berarti itu sejak kapan Pak berjejaring sama instansi atau pertanian? Kan mulai dari semenjak mendirikan usaha ini. Jadi makanya selama ini kami dengan SMK dengan perguruan tinggi kan selalu ada kegiatan PKL dan sebagainya. Oh iya, ngomong Pak, ada nama brandingnya nggak? Nama branding produk Bapak? Nah itu salah satunya adalah trik kita untuk mempertahankan produk itu adalah itu branding kita Jafriva. 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 Ya. Nama Bapak langsung ya? Ya. Jafriva.
Oke, nah. Itu kan tadi Bapak bilangnya sempat bermitra dengan Poktan gitu ya. Itu Poktan yang tersebar di mana aja Pak kalau Poktan? Kami di apa namanya, di daerah Pejaten Karya itu, karena dulunya kami ada saya ini sih sebagai ketua kelompok tani Kota Mataram tadinya. Jadinya sekota ini saya masih bisa berbuat jejaring gitu. Jadi di samping kelompok-kelompok tani di sekeliling kami. Jika produk kami kurang, maka kami akan mengambil dari mereka. Ya, berarti Bapak berjejaring sama yang di sekitar Mataram Pak ya? Ya. Oh iya Pak, ngomong dari omset yang cukup besar ya pas sebelum pandemi. Kira-kira pas tahun 2004 itu kalau kita boleh tahu nih Pak, modal yang Bapak keluarkan itu sebesar apa gitu? Pertama, karena kita tahu bahwa kalau kita berusaha pertanian di Kota Mataram ini, lahan itu kan bukan milik, rata-rata adalah milik pengembang. Jadi kita sewa lahan aja di pengembang 1 hektar itu 25 juta per tahun. Kami kelola 4 hektar, jadi satu tahun itu kami harus bayar 100 juta untuk. Nah itu kita udah omsetnya itu belum biayanya. Berarti dari awal 2004 Bapak udah 4 hektar atau Udah lebih. Kalau sebelum sebelum gempa dan COVID ini 5-6 hektar. Berarti memang dari awal cukup besar lahannya Pak ya, dibutuhkan Pak ya. Kalau untuk sekarang masih sistemnya masih karena masih tepat itu untuk membuka satu-satunya Kota Mataram yang masih merupakan pengusaha hortikultura yang masih sekitar 3 hektar. Gitu, yang masih disewa. Tadi Bapak satu-satunya ini Pak ya, yang menghasilkan produk hortikultura di Mataram sampai saat ini? Enggak sih sampai seperti itu ya, tapi yang lengkap itu di yang lengkap Pak ya. Mulai dari herb, sayuran daun, salad dan sebagainya. Dan buah Pak ya. Selama proses produksi, maksudnya dari hasil dari selama menanam sampai dia menjadi produk yang akan dipasarkan, kira-kira tenaga kerja yang Bapak butuhkan itu siapa aja Pak? Dari pihak mana? Ya petani maksudnya? Ya selain petani. Kami yang paling membutuhkan untuk lingkungan sekeliling dulu. Sebentar. Di samping itu ada yang dari luar Kota Mataram, itu yang sedang kami biasanya merekrut tenaga yang anak-anak SMK yang sudah PKL di sana. Saya lihat rajin, kalau mau dia kerja saya tarik kerja di sana. Berarti ada hasilnya lah ya dari PKL itu. Jadi kami bukan seperti itu, dan mereka yang penting tanggung jawab mereka terutama, karena di samping skill atau kemampuan dan pendidikan mereka itu sangat dijalankan. Tanggung jawabnya Pak ya. Ya, tanggung jawab begitu. Berarti kalau kita lihat sebagian besar tenaganya Bapak itu petani muda ya Pak ya? Ya, ada yang petani muda, ada yang kalau dulu rata-rata yang tua-tua. Kalau sekarang masih saya rekrut sedikit aja karena pandemi ini. Benar-benar. Ya, masih anak-anak SMK itu. Ini Pak, kan sekarang pandemi sudah cukup menurun Pak ya. Terus kita lihat juga NTB sekarang juga lagi mau naiknya wisata nih. Kira-kira apa nih harapan Bapak untuk tanaman atau produk hortikultura yang Bapak produksi sekarang ini untuk kedepannya? Kalau Bapak lihat dari peluang NTB sekarang. Ya, salah satunya karena kita sudah tahu kebutuhan daripada hotel dan restoran ini. Yang kita harapkan kami harapkan dari petani adalah bagaimana mudah-mudahan ke depan lebih stabil ya. Karena ini kan baru mulai merangkak. Ya. Jadi kalau stabil hotel dan restoran, maka kita akan mendapatkan omset kita bisa. Kemarin pas MotoGP ada pengaruhnya nggak Pak naik omset Pak? Kalau kita berbicara tentang MotoGP kan hanya 1 minggu. Benar. Itu tidak menarik
untuk dikejar. Semua berpikir tentang itu. Kalau kita nanam hanya 3 atau 2 kali kita panen. Kalau rata-rata nggak begitu. Yang kontinu ini yang kita butuhkan. Ya. Kalau ipan-ipan yang sebentar-sebentar ini nggak begitu terlihat tampaknya. Oh iya, saya penasaran juga sih Pak. Ini kan menanam itu kan butuh waktu Pak. Ya. Gimana sistemnya Bapak dari masa menanam sampai masa memasarkan itu jarak untuk menjaga pasar gitu kan? Ya. Di sana kontinuitas kan sih. Ya. Jadinya misalnya tahapan demi tahapan kita tanam supaya kontinuitasnya. Oh, berarti ada beberapa bagian yang kita nanam, sebelahnya nanam juga. Ya, artinya terus kita hitung dulu berapa kebutuhan pasarnya. Oh gitu. Jadinya kami harus nanam sekian. Pasar online kami berapa? Online juga ada. Ya, kami melalui aplikasi online kami pasarkan. Berarti selama ini online juga Pak ya? Ya. Lewat mana tuh Pak? Kami lihat dan lewat dan Farm itu kami pakai Shopee. Itu kalau online udah kemana aja di pasar Pak? Udah keluar Tapi masih sekitar sini kan namanya sayuran. Kalau jenis melon baru bisa ke sana Bali sampai Surabaya. Kalau untuk buah Pak ya? Ya, untuk buah yang bisa. Tapi kalau untuk sayuran daun masih tidak bisa kita kalahkan Bali dan Jawa Timur. Oh gitu. Ya, maka kita tidak bisa ngirim ke sana. Kecuali kita kalau yang untuk cabai baru bisa ke Batam dan ke Jakarta, pasar Jakarta, Tamanjati. Berarti yang bumbu-bumbu gitu Ya, kalau cabai ada yang bisa. Cabai. Kalau sekelas sayuran daun belum bisa kita masih teman-teman di Jawa masih dekat dia dengan pasar. Kan kita nanti kalahnya di pos. Iya benar. Karena kan mereka juga di sana melimpah Pak ya. Ya. Iya, kalau di kan tadi hotel sih cukup jadi target Pak ya. Kira-kira hotel wilayah mana saja yang Bapak sudah coba pasarkan atau langganan? Sementara ini kami masih dengan bermitra dengan para supplier. Kalau dulu sebelum gempa COVID kami punya 15 supplier sampai 20. Kalau sekarang masih beberapa yang karena dia masih tingkat permintaan hotel kan masih sedikit. Berarti dari Bapak ke supplier. Supplier. Oh iya. Karena kami butuh uang cash. Oh gitu benar ya. Kalau kita ke hotel biasanya paling kalau ada tamu baru dia 2 minggu, kalau tidak ada tamu bisa 6 bulan. Oh gitu. Ya. Paling lambat 3 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan. Tidak menarik buat kita sebagai nanti tidak bisa bayar tenaga kerja. Iya benar. Semua kan harus ada kebutuhan per bulan gitu Pak ya. Dari tunda-tunda. Oh iya nih Pak, kan kalau saya boleh bilang Bapak ini petani sukses gitu Pak, meskipun ya amin, alhamdulillah, maksudnya meskipun kan kebanyakan di masyarakat luar sana kan melihat petani gitu ya, pandangan masyarakat itu hal yang biasa. Nah kira-kira ada nggak saran dari Bapak untuk petani lokal NTB, petani lokal NTB agar bisa produktif dan sukses kayak Bapak nih, biar tidak biar kita tidak memandang sebelah mata petani. Apa Pak harapan? Alhamdulillah ya, untuk khusus di Kota Mataram rata-rata karena dulu kami sebagai ketua kelompok tani, istilahnya dalam bentuk kata kelompok KTNA itu ya. Jadi kami selalu sosialisasi bagaimana petani dari untuk pendapatannya itu dari pangan dan hortikultura. Memang biaya daripada hortikultura lebih tinggi, tapi kita bisa mendapatkan 3 atau 4 kali lipat dari penghasilan itu dibandingkan dengan padi.
maka apalagi kadang-kadang semakin lama semakin sempit luas pertanian, sehingga para petani harus menjaga tadi mutu daripada produknya itu, mutu produknya dan kualitas dan kontinuitasnya ini yang kita bisa jaga. Mungkin biar jadi motivasi kami juga nih Pak, biasanya kan anak muda gitu Pak. Kira-kira kan sebagai besar anak muda itu berpikir ya udah kerjaan yang sifatnya pegawai atau apa gitu untuk terjun ke petani. Kira-kira apa nih harapan Bapak untuk petani-petani muda lah yang Bapak lihat, ya, yang Bapak temui juga di lulusan SMK gitu, untuk seperti Bapak? Insya Allah dari beberapa saya lihat ya, anak-anak yang PKL, terutama UNRAM ya, yang baik agribisnis maupun yang dulu kan kalau agroteknologi yang baru-baru ini PKL-nya. Ya, jadi saya lihat beberapa dari mereka sudah melakukan usaha-usaha setelah dia PKL di sana. Jadi kita mulai dari mereka pembibitan sampai mereka, artinya pertanian itu bukan berarti harus berkotor-kotor, tapi sangat menjanjikan pertanian itu kalau kita ruhnya ada di pertanian, terutama ruhnya. Ya, kalau kita tidak menyukainya, alhamdulillah tidak bisa kita bilang mau bagaimana gitu. Tapi mudah-mudahan sekarang ini banyak beberapa dari petani-petani muda yang bergerak di bidang pertanian. Saya lihat taman-taman ini, saya lihat ada dari penyemai, ada bergerak di bidang ini ya. Alhamdulillah banyak ya. Mudah-mudahan itu semua mereka bisa pertahankan atau minatnya itu, makanya selalu kita berikan motivasi ya, segala motivasi, inovasi kita berikan ya. Dan apalagi sekarang zaman petani milenial gitu ya. Dan saya sendiri adalah ketua dari forum komunikasi P4S, itu tempat pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya. Nah, itu jadi dari sana selalu membuatkan pelatihan untuk memberikan kewirausahaan, keterampilan dan untuk menyampaikan motivasi mereka. Berarti pertama itu dimulai dari minat dan daya tarik dulu pertanian gitu Pak ya. Terus disokong sama motivasi gitu Pak ya. Oke, berarti selama ini Bapak temukan lulusan-lulusan yang cukup berhasil dan mau mencoba Pak ya. Terus tidak hanya tentang Bapak tidak hanya menjalankan bisnisnya, tapi Bapak ikut membangun komunitas gitu Pak ya. Menjalankan komunitas. Iya Pak. Kira-kira nih Pak, oh iya saya juga penasaran sih, Bapak setiap hari ke sawah gitu, biasanya setiap hari ke kebun. Berarti aktivitas di sana? Tetap aktivitas di sana. Oke. Sekeluarga ikut ambil alih di sana Pak? Ya, kebetulan rumah tidak begitu jauh dari kebun itu, di belakang SMA. Jadi dan kebetulan juga putri-putri kami itu lulusan UNRAM ini gitu ya, kemudian di budidaya ya, sehingga kami kenal profesor ini. Mereka sering ke kebun juga, termasuk Pak Prof. Sadan, semua Pak Komang, ya Pak Mul juga profesor. Jadi aktivitas kami sekali di sana dan alhamdulillah putri kami itu yang selalu coba lewat online ini, ya penjualan lewat aplikasi itu, sehingga apapun jenis tanaman yang ada di mereka jual lewat aplikasi itu. Ya. Berarti putri Bapak fokusnya di penjualan online Pak ya? Ya. Jadi saat ini yang membantu Bapak putri Bapak? Ya, kebetulan dua putri saya lulusan agroteknologi sini. Oh gitu. Ya. Berarti udah lulus Pak ya? Sudah tahun 2019, 2020 kemarin. Berarti intinya gitu lah ya, anak lulus, terus Bapak juga
Alhamdulillah saya tidak pernah sekolah. Iya, tapi Bapak meskipun nggak pernah sekolah kan, teman-temannya itu prof, dosen gitu lah. Bahkan hanya Bapak tuh jadi belajar orang-orang yang kuliah gitu Pak ya. Alhamdulillah. Oke ya, mungkin hanya sesingkat ini sih Pak kami nanya karena ini jadi motivasi juga buat kami, buat saya juga yang apa ya, yang tetap berusaha untuk meyakini bahwa langkah-langkah yang orang anggap sederhana itu sebenarnya ada kesuksesan di sana. Ya, kita sendiri pun nggak bisa mengambil sebelah mata apa. Iya. Mungkin ini kita tutup saja Pak ya untuk yang hari ini. Terima kasih Pak sudah berkunjung ke sini. Jadi kami juga di sini ada inkubator bisnis dan inovasi Pak Indri selaku yang mendampingi kami. Ya jadi kedepannya kami juga butuh belajar gitu dengan Bapak bagaimana cara mendampingi bisnis-bisnis yang sifatnya pertanian gitu ya. Sebelumnya terima kasih Pak ya atas waktunya ya. Oke, karena kita sudah di penghujung kegiatan, kita akhiri. Terima kasih juga Bapak ya atas ilmu dan pengalamannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.